Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Putrideza dari kelas 2A D4 Teknik Informatika dengan NPM 714240001. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman course dan implementasinya menggunakan CRUD.js dengan ES6 modul. Baiklah, kita akan membahas tentang apa itu CORS. CORS merupakan kepanjangan dari Cross Origin Resource Sharing, adalah mekanisme keamanan yang diterapkan oleh browser untuk mengatur akses resource dari origin yang berbeda. Origin sendiri terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama protokol atau HTTP atau HTTPS, yang kedua domain, yang ketiga port. Jika salah satu dari ketiga bagian tersebut berbeda, maka dianggap sebagai origin yang berbeda. Melalui CORS, server tidak menentukan apakah request dari origin lain diperbolehkan atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa CORS dibutuhkan. Tanpa adanya CORS, sebuah website bisa dengan bebas mengambil data dari domain lain yang berpotensi membahayakan keamanan pengguna. Oleh karena itu, browser menerapkan kebijakan yang disebut Same Origin Policy atau SOP. Kebijakan ini membatasi akses antar origin untuk mencegah penyalahgunaan data. Dengan adanya CORS, akses tetap bisa dilakukan, tetapi harus melalui izin dari server. Selanjutnya ada permasalahan yang terjadi, dan saat mencoba menghubungkan front end dan back end, biasanya akan muncul error. Error ini menunjukkan bahwa request dari front end ditolak oleh browser karena server belum memberikan izin akses. Hal ini terjadi karena terutama saat proses development ketika front end dan back end dijalankan secara terpisah. Selanjutnya ada cara mengatasi CORS ini. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu menggunakan middleware CORS. Dan ini cara paling umum dan praktis adalah menggunakan middleware CORS pada backend, khususnya pada Node.js. Yang kedua ada mengatur origin tertentu, yaitu untuk meningkatkan keamanan, server dapat diatur agar hanya menerima request dari origin tertentu saja. Yang ketiga, menambahkan header secara manual. Selain menggunakan middleware, pengaturan juga dapat dilakukan secara manual melalui header HTTP. Meskipun ada beberapa cara, penggunaan middleware CORS menjadi pilihan yang paling sering digunakan karena lebih sederhana dan efisien. Sekilas tentang ES6 modul. Dalam implementasi nanti, saya menggunakan ES6 modul. Berbeda dengan versi sebelumnya yang menggunakan require, ES6 modul menggunakan import dan export. Menggunakan ES6 modul membuat kode menjadi lebih modern dan terstruktur. Rencana implementasi saya dengan CRUD.js yaitu pada tahap selanjutnya, saya akan melakukan implementasi langsung menggunakan file CRUD.js. File ini akan dijalankan menggunakan Node.js dengan pendekatan ES6 modul. Implementasi ini bertujuan untuk yang pertama mengaktifkan CORS pada server, yang kedua menguji apakah error CORS sudah teratasi, yang ketiga bagaimana memahami request dari front end dapat diterima oleh back end. Dengan adanya implementasi ini diharapkan konsep CORS tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga secara praktik. Adapun implementasi CORS menggunakan CRUD.js dengan ES6 modul. Persiapan awalnya yaitu pada tahap ini kita akan langsung praktikan bagaimana cara mengatasi error CORS menggunakan Node.js dengan bantuan middleware CORS. Pastikan sudah terinstall Node.js dan text editor atau yang sering kita gunakan yaitu VS Code. Yang pertama, membuat project baru terutama yaitu dengan buka terminal, lalu jalankan perintah berikut seperti yang ada di layar.
ini akan membuat file package.json secara otomatis. Yang kedua, install dependensi. Selanjutnya, install library yang dibutuhkan, yaitu dengan kode npm install express course pada terminal. Dan express digunakan untuk membuat server, sedangkan course digunakan untuk mengatasi masalah course. Langkah ketiga selanjutnya yaitu mengaktifkan ES6 modul, yaitu dengan membuka file package.json lalu tambahkan seperti kode di sini, dan ini penting supaya kita bisa menggunakan sintaks import. Dan langkah keempat yaitu membuat file CRUD.js, yaitu buat file baru dengan nama CRUD.js lalu isi dengan kode berikut. Lalu langkah kelima yaitu menjalankan server. Jalankan perintah berikut di terminal. Yang pertama, node.crud.js. Lalu jika berhasil akan muncul seperti ini. Server lain jalan di port 5000. Dan selanjutnya saya akan melakukan pengujian CORS pada backend dan frontend. Baiklah, di bagian ini saya akan menunjukkan praktik sederhana bagaimana CORS edit error terjadi dan bagaimana cara mengatasinya menggunakan Node.js dengan ES6 modul. Yaitu yang pertama, saya akan menunjukkan error tanpa CORS. Pertama, saya akan menjalankan backend tanpa mengaktifkan CORS. Di sini saya akan memberikan ini tanda komentar, yaitu pada bagian app use CORS. Karena ini adalah mengaktifkan CORS, maka saya akan mencoba error terlebih dahulu. Yang pertama kita ketik node.crud.js. Nah, di sini sudah server jalan di port 5000. Kita boleh ngeceknya di localhost 5000. Nah, di sini aman CORS aktif. Lalu kita cek di localhost 3000, yaitu dengan npx self klik http localhost 3000. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa request gagal dan jika kita buka konsol, muncul error blocked by CORS police seperti tampilan layar. Hal ini terjadi karena server tidak memberikan izin akses ke front-end yang berbeda domain. Bagaimana jika kita mengaktifkan CORS? Tuh, seperti ini. Kita matikan terlebih dahulu. Kita aktifkan CORS-nya dan ketik node.js dan npx self. Klik lagi. Nah, bisa kita lihat setelah CORS diaktifkan, request berhasil dan data bisa diterima oleh front-end. Ini karena server sekarang sudah mengizinkan akses dari domain tersebut. Baiklah, kesimpulan video ini yaitu CORS atau Cross Origin Resource Sharing merupakan mekanisme keamanan browser yang mengatur komunikasi antar origin yang berbeda seperti antara front-end localhost 3000 dan back-end localhost 5000. Error CORS terjadi karena adanya pembatasan Same Origin Policy atau SOP sehingga request awalnya ditolak oleh browser. Melalui implementasi pada Node.js menggunakan file CRUD.js dengan menambahkan middleware CORS, request dari front-end dapat diterima dengan baik. Selain itu, penggunaan ES6 modul membuat kode lebih modern dan terstruktur.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tanpa course request ditolak, sedangkan dengan course komunikasi berjalan lancar, sehingga course menjadi bagian penting dalam keamanan dan pengembangan aplikasi web. Baiklah, sampai di sini presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.